Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an mubarakan marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana wa la bainana shaqiyyan wa la mahbuma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di pagi yang cerah ini kula panjenengan sedaya saged nglampahi salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan ibadah kula panjenengan sedaya diterami oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, pagi ini kula badhe nyampeaken kelanjutanipun bab makila kaifa yusbihu rajul. Bab apa yang dikatakan seorang laki-laki ketika masuk pagi hari. Namun saderenge kula panjenengan sedaya dinten niki mulai 2 hari yang kemarin kula panjenengan sedaya mlebet bulan Rabiul Awal, bulan di mana dilahirkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kula panjenengan sedaya kedane berbahagia dan bersyukur ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Karena napa? Karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmat terbesar, yaitu nikmat lahirnya baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena di dalam Sintud Durar niku didhawuhaken wa kullu dabbatin li Quraisyin nataqat bi fasihil ibarah mu'linatan bikamalil isyarah. Semua dabah li Quraisyin, semua binatang miliknya orang Quraisy, kaum Quraisy, nataqat bi fasihil ibarah, bisa berbicara bi fasihil ibarah dengan pernyataan yang fasih, mu'linatan bikamalil bisyarah, sebagai tanda pengumuman, pemberitahuan bikamalil bisyarah, dengan lahirnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kula panjenengan sedaya kalau rumangsa napa umat Nabi Muhammad, monggo kula panjenengan sedaya mensyukuri, berbahagia di bulan Maulid niki, kedane kula panjenengan sedaya merefresh cinta kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para rawuh, para sedherek sedaya yang dimuliakan oleh Allah, Imam Abu Siri yang terkenal dengan qasidah burdanya niku mencatat satu syair qasidah burda karena cintanya kepada baginda Nabi. Karena Nabi itu adalah Nabi yang paling mulia daripada nabi-nabi yang lain. Di dalam qasidah burdanya Imam Abu Siri, beliau mencatat lamma da'allahu da'ina li ta'atihi bi akramir rusuli kunna akramal umami, yang artinya ketika Allah Subhanahu wa taala da'a
memanggil, da'ina orang yang mengajak kita, li ta'atihi karena ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa, bi akramir rasul, terkenal dengan nabi yang paling mulia dari nabi-nabi yang lain, kunna akramal umam, kata syair tersebut, sehingga kita sebagai umat Nabi Muhammad akramal umam, menjadi umat yang paling mulia dari umat-umat sebelumnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Terus karena Nabi kula panjenengan sedaya niki dados umat sing paling mulya. Dulu pernah kami sampaikan bahwa apa keistimewaan umat Nabi. Keistimewaannya tidak ada umat yang diberi Al-Quran kecuali umatnya Nabi Muhammad. Tidak ada umat yang diperintahkan untuk puasa Ramadan kecuali umatnya Nabi Muhammad. Tidak ada umat yang diberi malam Lailatul Qadar kecuali umat Nabi Muhammad. Tidak ada diperintah sholat 5 waktu kecuali umatnya Nabi Muhammad. Niku tondo kemuliaan umat Nabi Muhammad. Para rawuh, para sedherek sedaya yang dimuliakan oleh Allah, berbicara tentang Nabi luar biasa. Banyak cerita kemuliaan beliau, kula panjenengan sedaya tentunya mencontoh baginda Nabi. Di dalam kitab Durratun Nasihin itu dinyatakan, man arada ayyana la ru'yatan nabi falyuhibbahu hubban syadida. Barang siapa yang ingin melihat baginda Nabi, falyuhibbahu hubban syadida, maka hendaknya mencintai baginda Nabi dengan cinta yang tinggi. Fa'alamatul hub, tandanya cinta kepada baginda Nabi adalah al-itha'atu fi sunnatihi saniyah. Yang pertama, mentaati sunnah baginda Nabi. Makan tidak boleh berdiri, tidak boleh tidak boleh berjalan, kemudian bahkan ke kamar mandi harus masuk dengan kaki kiri, keluar dengan kaki kanan, ke masjid masuk dengan kaki kanan, keluar dengan kaki kiri. Niki semuanya adalah sunnah baginda Nabi. Bahkan di dalam hadis Nabi, man amila bima alima allamahullahu ilma ma lam ya'lam. Man amila bima alima, barang siapa yang bekerja atau berbuat bima alima, atas dasar yang diketahui dari tuntunan Allah dan tuntunan Nabi, allamahullahu ilma ma lam ya'lam. Allah akan memberi ilmu yang belum diketahui. Niki lek kula panjenengan sedaya napa gelem berbuat beramal dengan ilmu yang kula panjenengan sedaya ketahui. Para rawuh, para sedherek sedaya yang dimuliakan oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutusmu wahai Muhammad kecuali sebagai kasih sayang bagi alam semesta. Di dalam tafsir Imam Baidawi niku menyampaikan bahwa rahmat Allah itu
menjadi kebaikan dan kemaslahatan hidup manusia di dunia maupun di akhirat. Berbeda dengan Ibnu Abbas, beliau menyatakan di dalam tafsirnya, annaman qabila ta'liman nabi sa'idah hayatu, waman rafada ta'liman nabi khosiro hayatu. Artinya barang siapa yang menerima ajaran baginda Nabi, hidupnya akan bahagia dunia akhirat. Sebaliknya, waman rafada ta'liman Nabi, barang siapa yang menolak, tidak mau mengamalkan ajaran-ajaran Nabi, khosiro hayatu, maka akan rugi hidupnya. Terus kula panjenengan sedaya dituntun oleh baginda Nabi nopo niku kedah dilampahi amargi kula panjenengan sedaya lek pengin berbahagia hidupnya dunia akhirat. Para rawuh, para sedherek sedaya yang dimuliakan oleh Allah. Kasih sayangnya Nabi niku mboten secara ucapan mawon, tapi kasih sayangnya Nabi itu dipraktekkan di dalam kehidupan. Buktinya ketika baginda Nabi niku masuk ten Taif, pengen melarikan diri dari permusuhan, kebencian di kota Mekah. Akhirnya piyambake berdakwah ke Taif, ternyata penduduk Taif niku malah menolak keras, melempari sampai Nabi luka. Kemudian malaikat penjaga gunung di kota Taif niku nawaraken, ya Rasul, kalau boleh saya benturkan dua gunung ini agar penduduk Taif mati semuanya. Bagaimana wahai Rasul? Apa jawabnya Rasul? Jangan kau benturkan. Seandainya penduduk Taif itu saat ini belum menyembah Allah, belum beriman kepada Allah, arju min aslabihim yakhrujuna auladan ya'buduna Allah Ta'ala. Saya mengharap dari sulbi mereka, dari keturunan-keturunan mereka akan bisa menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innahum qaumun la ya'lamun. Sesungguhnya kota Taif penduduknya itu orang-orang yang belum mengerti. Niki kasih sayangnya Rasulullah, padahal disakiti luar biasa. Tapi Rasulullah menjawab, jangan. Saya mengharap keluar dari keturunan-keturunan mereka orang-orang yang menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dereng malih dugi sahabat datang Rasul, kemudian minta ud'u lil musyrikina halakatahum, wahai Rasul, doakan untuk orang-orang musyrik agar mereka binasa. Apa kata Rasul? Inni buistu rahiman walam buistu la'anan. Sesungguhnya saya ini diutus oleh Allah untuk menyebar kasih sayang, bukan diutus untuk menyebar laknat, bukan mendoakan kebinasaan orang. Niki jawabannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Para rawuh, para sedherek sedaya yang dimuliakan oleh Allah, dados tandane cinta baginda Nabi cuman kalih. Yang pertama, mentaati sunnahnya Nabi. Tidak boleh ngingu kuku, tidak usah. Tidak boleh ngingu kumis, tidak usah. Harus ngingunya jenggot, dilampahi. Kalau sudah Rasulullah memberikan tuntunan-tuntunan kados ngoten niku, hidup ini akan sehat, hidup ini akan selamat. Tapi kalau kemudian kula panjenengan sedaya
menyimpang dari ajaran-ajaran Nabi, hidup kula panjenengan sedaya bakale keliru. Nggih. Tidurnya bagaimana? Tidur baginda Nabi. Tidurnya tangan kanan dijadikan bantal. Paru-paru ini di atas. Kalau seandainya tidak bisa, boleh terlentang kados ngeten niki. Tidak boleh paru-paru ini dijadikan sebelah bawah, tangan kiri dijadikan bantal. Ketika kula panjenengan sedaya sudah melampaui cara tidur yang benar sebagaimana contoh baginda Nabi, tidur kula panjenengan sedaya niku insyaallah bakal sehat. Tapi beda dengan tidurnya tidak sesuai ajaran Nabi. Sampean apa malih mantun ngombe, mantun nedo, terus ngeten. Air dan makanan mlebet ten paru-paru. Tiang wonten kan sing paru-paru ini kelebon banyu. Niku amargi tidurnya tidak sesuai ajaran baginda Nabi. Para rawuh, para sederek sedaya yang dimuliakan oleh Allah. Kedua, tandanya cinta kepada baginda Nabi itu iksarus sholati alaih. Banyak membaca sholawat kepada baginda Nabi. Nggih, sampean masak sholawat, nyapu sholawat, mau tidur setelah baca doa tidur, terus tasik wonten boten turu-turu maca sholawat. Nggih. Ngomong anak maca sholawat. Terus kendaraan dereng nyampe maca sholawat. Nggih. Kula niku perjalanan kalau sekiranya boten nutut secara akal, kula kengken mau sholawat. Wah, ini macet ini. Tidak mungkin nyampe. Akhirnya kulo ajak maca sholawat sing kata amargi yakin dengan membaca sholawat niku Allah Ta'ala akan mempercepat laju niat kulo panjenengan sedaya. Maca sholawat pun. Nggih, sholawat napa sing didadosaken cita-cita kulo panjenengan sedaya. Oh, sholawat fatih, sholawat tafrijiyah, sholawat syifa, sholawat haji, dan seterusnya. Para rawuh, para sederek sedaya yang dimuliakan oleh Allah. Kula badhe nyampeaken kelanjutan saking tema yang lalu, bahwa apa yang harus dibaca seseorang ketika masuk pagi hari. Waruya Sufyan ats-Tsauri an abihi an Sa'id bin Masruq rahimahullahu taala qala kana Rabi' bin Khaisam idza qila lahu kaifa asbahta, apabila dikatakan kepada Rabi' bin Khaisam, kaifa asbahta, bagaimana kamu masuk pagi? Qala asbahna du'afa mudnibin na'kulu arzaqana wa nantadir ajalana. Beliau menjawab, kami masuk pagi hari du'afa mudnibin, menjadi orang-orang yang lemah penuh dengan dosa. Na'kul arzaqona, kami akan memakan rizki-rizki kita yang telah ditentukan oleh Allah. Wa nantadir ajalana, dan kami menunggu ajal kematian kita. Niki rumangsa piyambake niku lemah dan banyak dosa. Bisanya makan rezeki yang telah diberikan oleh Allah dan menunggu ajal kematian. Wa an Malikin bin Dinar qila lahu kaifa asbahta, dari Malik bin Dinar dikatakan kepadanya, kaifa asbahta, bagaimana kamu masuk pagi? Qala kaifa yasbahu man kana munqalabuhu min darin ila darin. Malik bin Dinar menjawab ketika ditanya bagaimana kamu masuk pagi hari. Kaifa yasbahu man kana munqalabuhu min darin ila darin. Beliau menjawab, bagaimana
orang yang masuk pagi hatinya itu gelisah min darin ila darin, dari satu tempat ke tempat yang lain. Walayadri ilal jannati yasiru am ilan nar, dan dia belum mengerti apakah dia nanti masuk surga atau masuk neraka. Galau mlebete. Wa dzukira an Isa ibni Maryam alaihi wassalam, disebutkan dari Isa bin Maryam alaihi wassalam, semoga kepadanya keselamatan, ilalahu, dikatakan kepada Isa bin Maryam, kaifa asbahta ya ruhallah, bagaimana kamu masuk pagi hari wahai ruhnya Allah. Qala asbahtu la amliku ma arju, saya masuk pagi la amliku ma arju, saya tidak punya sesuatu yang aku harapkan. Wala astati udaf amma akhafu, dan saya tidak mampu mencegah apa yang aku takuti. Wa asbahtu murtahinan bi amali, dan saya masuk pagi tergadaikan dengan amal perbuatan saya. Wal khairu kulhu fi yadi wairi, kebaikan semuanya berada di tangan selainku. Wala faqira afqaru minni, dan tidak ada orang yang fakir lebih fakir daripada saya. Niki Isa bin Maryam. Beliau menyatakan la amliku ma arju, saya tidak mempunyai apa yang saya harapkan. Wala astati udaf ama akhaf, saya tidak bisa menolak apa yang aku takuti. Murtahinan bi amali, saya tergadaikan dengan amal perbuatan. Terus kula panjenengan sedaya ini kan tergantung amal perbuatan niku, kula panjenengan sedaya niki bakal menerima pahala saking Allah Subhanahu wa taala. Lamun amali api, ganjarane api. Lek amali elek, nggih siksa saking Allah Subhanahu wa taala. Mula kula panjenengan sedaya niku selalu ihdinas siratal mustaqim. Di dalam surat Fatihah itu ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah jalan yang lurus. Sampai-sampai Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Niku cara-carane kula panjenengan sedaya saged nglampahi amal-amal ingkang sae. Para rawuh para sederek sedaya yang dimuliakan oleh Allah. Wa qila li Amir bin Qais kaifa asbahta, dikatakan kepada Amir bin Qais, kaifa asbahta, bagaimana kamu masuk pagi? Qala asbahtu waqad aqartu nafsi min dunubi wa aqarrani Allah taala min na'maihi fala adri a ibadati takunu tamhisan lidunubi au syukran li nikmatillah. Dikatakan untuk Amir bin Qais, kaifa asbahta, bagaimana kamu masuk pagi? Beliau menjawab, asbahtu waqad aqarru nafsi min dunubi, saya masuk pagi hari dan saya mengakui dosa. Wa aqarrani Allah taala min ni'maihi, dan saya mengakui Allah itu memberikan nikmat-nikmatnya. Fala adri a ibadati takunu tamhisan lidunubi, saya tidak mengerti apakah ibadahku ini menjadi penghapus dari dosa-dosa. Au syukran li nikmatillah, atau bisa mensyukuri nikmat-nikmatnya Allah. Kemudian wa dzakara an Muhammadin bin Sirin annahu qala li rajulin kaifa haluka, faqala kaifa halu man alaihi 500 dirhamin dinaran wa huwa mu'ilun, fadakhala Ibnu Sirin manzilahu wa akhraja alfa dirhamin fadafa'aha ilaihi wa qala 500 aqdi biha dainaka wa 500
wa khamsumi'ati dirhamin anfiqha ala iyalika. Ini pernah seorang ulama bertanya kepada seseorang laki-laki. Siapa seorang ulama yang bertanya kepada seorang laki-laki, yaitu Muhammad bin Sirin. Annahu qala li rajulin, tanya kepada seorang laki-laki, kaifa haluka, bagaimana keadaanmu? Faqala kaifa halu man alaihi khamsumi'ati dirhamid dainan, yaitu bagaimana kondisinya seseorang yang punya hutang khamsumi'ati dirhamin, 500 dirham, wa mu'ilun, sedangkan dia itu menanggung kebutuhan keluarga. Fadakhala Ibnu Sirin manzilahu. Kemudian karena bertanya kepada seorang laki-laki, Muhammad bin Sirin niki, akhirnya Muhammad bin Sirin niki melebet ten griyone wa akhraja alfa dirhamin, kemudian mengambil 1000 dirham. Fadafa'ah ilaihi, kemudian diberikan kepada seorang tadi yang mengatakan punya hutang 500 dirham. Wa qala khamsumi'atin iqdi bihadainaka, 500 dirham ini bayarkan kepada hutangmu, wa khamsumi'ati dirhamin anfiqha ala iyalika, dan 500 dinar berikutnya berikan kepada keluargamu. Wa kana Ibnu Sirin lam yakun yas'al ahadan ba'da dalika, karena kejadian itu Muhammad bin Sirin tidak lagi bertanya kepada seorang laki-laki. Amargi napa? Khawatir napa? Jawabane duwe utang, akhirnya Muhammad bin Sirin niki rumangsa napa? Kudu bantu tiyang sing gadah utang. Akhirnya mboten nate bertanya kembali. Walam yakun yas'al ahadan ba'da dzalika kaifa haluka makhafatan ayyukhayyir an halihi, karena takut dia malah menjawab dan membuat bingung kepada Muhammad bin Sirin. Fayasiru qiyamuhu bi amrihi wajiban alaihi, sehingga dia itu harus melaksanakan urusan orang yang ditanya tadi, wajiban alaihi, sebagai kewajiban kepadanya. Niki tiang sing luar biasa ditanya, ternyata yang ditanya itu enggak ada utang, dengan yang bertanya malah diberi yotro agar membayar hutangnya dan memberikan kebutuhan kepada keluarganya. Dalam hadis lain, man asbaha lazimau syukra arba'ati asya, barang siapa yang ditakdirkan masuk pagi hari, lazimahu syukra arba'ati asya, wajib baginya mensyukuri 4 perkara. Awaluha ayyashkura fayaqul alhamdulillahilladzi nawwara qalbi binuril huda. Yang pertama, hendaknya orang itu bersyukur dengan mengatakan alhamdulillahilladzi nawwara qalbi binuril huda. Segala puji bagi Allah yang telah menyinari hati saya dengan cahaya hidayah. Wa ja'alani minal mu'minin, dan menjadikan saya orang-orang yang tetap beriman. Walam yaj'alani dolan, dan belum menjadikan saya orang yang tersesat. Kados sak mantune tilem kula panjenengan sedaya niku kan biasane alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah mati, wa ilaihin nusyur, dan kepadanya tempat kembali. Kemudian yang kedua, wasani ayyakul alhamdulillahilladzi ja'alani min ummati Muhammad. Yang kedua, hendaknya mengatakan segala puji bagi Allah yang menjadikan saya dari umat Nabi Muhammad. Nggih. Amargi napa kula panjenengan sedaya niki dereng ngerti apakah kula panjenengan sedaya niki
terus menerus menjadi umat Nabi Muhammad atau sebaliknya. Nggih, amargi setan niki luar biasa godane, mengganggu ini setan niki luar biasa. Bayangkan di dalam kitab napa ahwalul mauta fi ahwalil akhirah ada keterangan di dalam kitab ahwalul mauta kondisi orang mati nanti di saat apa dalam kehidupan akhirat. Setan niku para rawuh para sederek sedaya di akhir hayat kula panjenengan sedaya ya tasawwar bi abina wa ummina itu menyerupai bapak ibu kula panjenengan sedaya. Sing sebelah kanan niku menyerupai bapak, yang sebelah kiri menyerupai ibu. Berkata kepada orang yang mau meninggal, ya bunaya kabar duka, wahai anakku, saya setelah membesarkan kamu. Famut ala dinin nasoro, matilah kamu dalam agama Nasrani. Fa'innahu khairu dinin, karena itu adalah agama sebaik-baiknya. Kemudian yang kiri itu berupa ibu, mengatakan kepada orang yang sekaratul maut, ya bunaya saddi masyrobuka wa ta'annuki firasuka, wahai anakku, air susuku adalah air minumanmu yang menjadi daging. Ta'annuki firasuka, dan pangkuanku menjadi tempat tidurmu. Famut ala dinin nasoro, matilah dalam agama Nasrani. Fa'innahu khairu dinin, karena itu adalah sebaik-baiknya agama. Orang yang sakaratul maut itu yaro malanaro, melihat sesuatu yang tidak dilihat oleh orang sekitarnya. Mula lakinu mautakum, ya lakinu mautakum, talkinlah orang-orang yang akan meninggal. Li'annahu yaro malanaro, karena orang itu melihat apa yang tidak kita lihat. Kadang kan bengok-bengok, kadang nggih atus mendelik-mendelik, kadang itu ono wong. Itu karena apa? Menyerupai bapak dan ibu kula panjenengan sedaya. Mula keluarga yang mengerti harus mentalkin, harus bacakan Yasin, bacakan kalimat tauhid kersane boten mati dengan godaan-godaan setan. Kemudian wasalis yang ketiga, ayyakul alhamdulillahilladzi lam yaj'al rizqi biyadi ghairi. Harus mengucapkan segala puji bagi Allah alladzi lam yaj'al rizqi biyadi ghairi, yang menjadikan rizki saya tidak kepada selainnya, selain Allah. Dados rezeki niku sebuwayane saking Gusti Allah. Tapi rezeki niku para rawuh para sederek sedaya ndugi amargi amal sae kula panjenengan sedaya. Lek kula panjenengan sedaya nggih boten gadah amal sae, jangan mengharap rezeki datang. Nggih, kemarin kan ada 3 orang. Yang pertama tolabul torik, yang kedua tolabul ism, yang ketiga tolabul mal. 3 macam orang. Ada orang itu yang mencari harta, pagi-pagi sudah mencari harta. Kemudian ada yang mencari ism, yaitu dosa, pagi-pagi sudah berbuat dosa. Ada orang yang terakhir tolabut torik, yaitu orang yang mencari jalan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mencari jalan ridho Allah Ta'ala ini yang akan mendapatkan rezeki dan jalan yang diridhoi oleh Allah. Okay. Pengen rezeki tapi gak sholat, pengen rezeki tapi tidak berbakti kepada orang tua, pengen rezeki dia tidak mendoakan gurunya, pengen rezeki tetangga kanan kirinya merasa resah. Jangan mengharap, ya. Terus gampil
rizki niku, yang penting gak ada amal sain. Kemudian warabi ayyakul alhamdulillahilladzi satara ala uyubi. Yang keempat yaitu hendaknya mengatakan segala puji bagi Allah alladzi satara alayya uyubi, yang telah menutup aib-aib saya. Terus kula panjenengan sedaya melebet pagi hari wajib mensyukuri 4 perkara niki. Yang pertama, hendaknya mengatakan segala puji bagi Allah yang telah memberi sinar di dalam hati. Yang kedua, mengatakan alhamdulillahilladzi ja'alani min ummati Muhammad. Segala puji bagi Allah yang menjadikan kula panjenengan sedaya umat Nabi Muhammad. Yang ketiga, ayyakul alhamdulillahilladzi lam yaj'al rizqi biyadi ghairi. Segala puji bagi Allah yang tidak menjadikan rizki saya di tangan orang lain, kecuali di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Warabi ayyakul alhamdulillahilladzi satara ala uyubi. Segala puji bagi Allah yang telah menutupi aib-aib kula panjenengan sedaya. Para rawuh, para sedherek sedaya, di dalam hadis lain disebutkan an Syakik bin Ibrahim qala law anna rajulan asa mi'ataini sanatan wa lam ya'rif hadhil arba'ah falaisa syai'un ahaqqu bihi minan nar. Dari Syakik bin Ibrahim berkata, law anna rajulan asa mi'ataini sanatan, kalau ada seseorang laki-laki hidup, ditakdirkan hidup mi'ataini sanatan, 200 tahun. 200 tahun itu kan zaman kados ngeten iki angel nggih. 100 tahun itu sampun jarang. Wala ya'rif hadil arba'at asya, dia tidak mengerti 4 perkara ini, falaisa syai'un ahaqqu bihi minan nar, maka tidak ada sesuatu yang cocok baginya kecuali dari api neraka, siksa dari api neraka. Ahadua ma'rifatullahi ta'ala. Yang pertama, mengerti Allah Ta'ala. Wasani ma'rifatu amalillahi Ta'ala. Yang kedua, mengerti pekerjaan Allah. Wasalis ma'rifatu nafsih. Yang ketiga, mengerti dirinya. Yang keempat, ma'rifatu aduwillahi Ta'ala wa aduwi nafsihi. Yang keempat, mengerti musuh Allah dan musuh atas dirinya. Fa'amma ma'rifatullahi ta'ala fa'ayya'rifahu fi sirri wal alaniyah li'annahu la mu'tiya wa la mani'a ghairah. Sedangkan mengerti kepada Allah, yaitu hendaknya Allah itu mengerti fi sirri wal alaniyah, di dalam keadaan sembunyi-sembunyi dan dalam keadaan terang-terangan. Nah, terus dalam keadaan sembunyi-sembunyi napa sing dilakoni kula panjenengan sedaya, Allah Ta'ala ngerti. Di dalam keadaan terang-terangan, nanti pas koyok wong iki apik, pakaiannya pakaian busana muslim, ternyata sirine elek. Dalam keadaan sembunyi-sembunyi, dia itu melakukan iri dan dengki. Ya, li'annahu la mu'tiya wa la mani'a ghairuh. Tidak ada pemberi dan pencegah kecuali Allah. Wa amma ma'rifatu amalillahi ta'ala, sedangkan mengerti pekerjaan Allah Ta'ala, fa ayya'rifa anna Allah Ta'ala la yaqbal minal amal illa ma kana khalisan, yaitu hendaknya mengerti bahwa Allah Ta'ala itu tidak menerima amal perbuatan kecuali dilakukan atas dasar ikhlas. Dikei gak dikei tetap beribadah, dipuji maupun dihina tetap istiqomah ibadah. Niki. Wa amma ma'rifatu nafsihi fa ayya'rifa du'fahu wa annahu la yastati ayyarudda syai'an mimma yaqdillahu ta'ala alaih. Sedangkan mengerti atas dirinya, yaitu hendaknya mengerti tentang kelemahannya,
Wa annahu la yastati ayyarudda syai'an mimma yaqdirullahu ta'ala, dan dia tidak mampu untuk menolak, mengembalikan apa yang telah ditentukan oleh Allah. Jadi wis lara mantun ngoten ndak terima, malah putus asa. Ditakdirkan sakit, sudah sabar berdoa. Amargi niku dosane akan diambil. Ya. Kemudian wa amma ma'rifatu aduwillah wa aduwi nafsihi, sedangkan mengerti musuhnya Allah dan musuh atas dirinya, fa ayya'rifa bisyirri fayadzhihi bil ma'rifati hatta yukassirahu, hendaknya mengerti tentang kejelekan, fayadzhihi, maka dengan kejelekan itu akan dibalas oleh Allah. Ketika mengerti dengan kejelekan itu, bil ma'rifati hatta yukassirahu, kula panjenengan sedaya niki saged menjauhkan, saged melebur, saged menghilangkan kejelekan-kejelekan yang dibenci oleh Allah. Makaten para rawuh, para sedherek sedaya sing saged kula sampaikan, mugi-mugi kula panjenengan sedaya dados tiang-tiang yang sae, yang saged nglampahi lampahan-lampahan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.